Widiawana, Lufian Labing, saya Sarah Bukaisi. Saya Cynthia. Kami siap berkolaborasi dengan Universitas Negeri Padang. Kita tahu bahwa UNP sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum membutuhkan sistem kinerja yang modern dan terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi triwulan 1 hingga 3 tahun 2025. Kami melihat ada progres yang baik. Daya serap anggaran sudah meningkat dari 19,61% menjadi 58,94%. Ini hebat. Namun kami juga melihat ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Efektivitas realisasi untuk indikator kinerja utama masih perlu ditingkatkan. Secara internal kami menentukan 4 akar masalah utama. Yang pertama, administrasi dan data belum standar, belum ada kerjasama cara kerja antar unit. Yang kedua, sistem kinerja belum terhubung ke IKU. Apa yang dikerjakan unit belum sepenuhnya nyambung dengan target IKU universitas. Yang ketiga, ada insentif dan motivasi pegawai belum optimal. Penghargaan yang diberikan belum merata atau belum sebelumnya berbasis kinerja. Dan yang terakhir, kompetensi SDM belum merata. Kualitas sumber daya manusia di beberapa bagian masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu, kami menawarkan solusi people grow yang berfokus pada KPI terintegrasi dalam 3 lapisan. Tujuannya adalah memastikan semua bergerak ke arah yang sama dari atas sampai bawah. Yang pertama, KPI Universitas fokus pada IKU 1-11 pada PTNBH. Yang kedua, KPI Unit penjabaran target ke tingkat fakultas, prodi, lembaga, dan biro. Yang ketiga ada KPI individu target kinerja personal untuk setiap dosen dan teknik. Semua lapisan ini akan disatukan dalam satu kinerja berbasis data, transparan, dan terstruktur. Ini adalah kunci untuk membawa Universitas Negeri Padang sebagai IKU dan mewujudkan restorannya. Mari kita bahas lebih detail bagaimana kami akan mewujudkan sistem ini. Slide kedua yaitu rancangan sistem KPI pegawai UNP. Dokumen ini berisi rancangan sistem KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama bagi dosen dan tenaga kependidikan di UNP. Secara umum, sistem ini bertujuan untuk mengukur kinerja mereka agar selaras dengan 11 indikator kinerja utama yang ditetapkan UNP yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung pada pencapaian rencana strategis UNP untuk periode 2025-2029. KPI untuk dosen berfokus pada pelaksanaan Tidharma perguruan tinggi dan IKU. Kinerja diukur melalui 5 area utama. Yang pertama, penelitian dan publikasi, artinya mengukur hasil kerja ilmiah dosen. Contohnya, seberapa banyak publikasi di jurnal, seberapa sering dikutip, paten, dan hasil riset lainnya. 2. Pengajaran, artinya menilai cara dosen mengajar. Contohnya, menerapkan metode mengajar modern seperti CASE method atau TEM-based project. Yang ketiga, pengabdian, artinya menilai keterlibatan dosen di masyarakat. Contohnya kegiatan sosial, kerjasama, dan proyek kolaborasi. Yang keempat, kegiatan luar kampus, artinya mengukur prestasi di luar kampus. Contohnya kolaborasi internasional, jadi pembicara di konferensi atau membina mahasiswa berprestasi. Kelima, uji kompetensi dan praktis, artinya menilai kemampuan praktis dosen. Contoh, sertifikasi prosesi yang dimiliki, pengalaman di institusi, dan peran sebagai praktisi atau ahli. Dalam pembobotan, pengajaran berbobot 35% dan penelitian dan publikasi berbobot 35% menjadi bobot terbesar, diikuti oleh pengabdian dan kerjasama berbobot 20% dan kedisiplinan dan administrasi berbobot 10%. Sementara itu, KPI untuk tenaga kependidikan atau teknik sangat meningkatkan pada kualitas pelayanan dan kepatuhan. Indikator kuncinya meliputi yang pertama, ketepatan dan akurasi layanan, artinya teknik harus melayani mahasiswa dan dosen dengan cepat dan tepat. 2. Input dan output. Data kinerja, artinya bertanggung jawab memastikan semua data penilaian kinerja diisi dengan akurat, terbaru, dan bebas dari kesalahan. Ketiga, kepatuhan SOP dan disiplin, artinya seberapa patuh terhadap standar operasional prosedur atau SOP, jam kerja, alur pelayanan, dan aturan administrasi. Keempat, kontribusi ke pelayanan fakultas atau unit, artinya dinilai dari kualitas kerjasama, inisiatif, dan kemampuan menjaga pelayanan tetap lancar. Kelima, kerjasama lintas unit, artinya perlu koordinasi yang baik antar unit atau fakultas karena banyak program untuk kerjasama tim. Pembagian bobot untuk teknik, menempatkan layanan berbobot 40% sebagai yang terpenting, diikuti oleh administrasi dan ketepatan data berbobot 30%, perilaku kerja dan disiplin berbobot 20%, dan inovasi dan kontribusi berbobot 10%. Di slide ini kita membahas 3 dari sistem penghargaan dan motivasi yang akan kita digunakan di institusi Universitas Negeri Padang. Nah, yang pertama ada reward finansial. Ini adalah penghargaan dalam bentuk uang. Contohnya, insentif jika dosen mencakup target IKU seperti publikasi, Q1 atau kerjasama internasional, bonus berdasarkan hasil nyata, serta tunjangan kinerja yang dibayar jika ada bukti pencapaian.
Ada juga insentif untuk fakultas atau unit yang berprestasi. Tujuannya supaya pegawai lebih semangat dan produktif karena ada kompensasi langsung. Nah, yang kedua selanjutnya reward non finansial. Ini tidak berupa uang, tetapi tetap sangat berarti. Bentuknya seperti penghargaan formal, misalnya dosen terbaik, prioritas ikut pelatihan, kesempatan lebih cepat untuk studi lanjut, serta akses lebih mudah ke fasilitas penelitian. Reward jenis ini fokus ke pengakuan, prestasi, dan kesempatan berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem motivasi. Ini membantu pendampingan dan pengembangan kompetensi. Contohnya itu coaching dengan mentoring dari atasan, evaluasi kinerja rutin setiap triwulan, serta pelatihan sesuai kebutuhan. Nah, misalnya pelatihan penulisan artikel untuk dosen atau pelatihan administrasi untuk teknik. Sistem ini membentuk pegawai memperbaiki kinerja melalui dukungan dan bimbingan. Nah, kesimpulannya tuh kombinasi reward finansial, non finansial, dan sistem motivasi membuat pegawai merasa dihargai, berkembang, dan lebih termotivasi dalam bekerja. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bagaimana UNP melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja data yang dibagi menjadi 3 bagian utama, dari mana data diambil, bagaimana prosesnya, dan apa hasilnya. Yang pertama yaitu integrasi data atau sumber data yang dipakai. Ini adalah tempat semua informasi kinerja diambil. Intinya data diambil dari berbagai sistem resmi yang sudah ada. Yang pertama yaitu kinerja, terus sistem dan SINTA, sistem transfer studi, sistem MBKM atau kartu dampak, data kerjasama, audit RPS, CM atau TBP, data akreditasi dan akhir. Yang kedua yaitu mekanisme monitoring triwulan. Pada proses ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan alur yang pertama itu fakultas menginput data, terus verifikasi oleh universitas. Setelah diverifikasi hasilnya ditampilkan di dashboard. Selanjutnya itu review pencapaian IKU dan terakhir evaluasi risiko. Yang ketiga itu output monitoring. Triwulan harus menghasilkan keluaran yang berguna untuk perbaikan di masa depan, yaitu laporan triwulan, dokumen resmi yang berisi semua capaian, kendala, dan progres. Rekomendasi aksi itu adalah ada di bagian spesifik untuk setiap fakultas atau unit. Misalnya, perlu mempercepat pengembangan sistem transfer studi, membuatkan tim pengumpul data alumni, perbaiki pelaksanaan metode pengajar CM atau TBP, dan meningkatkan kerjasama internasional. Selanjutnya itu penilaian KPI individu. Adalah hasil kinerja dosen dan TNI akan dihitung dan menjadi dasar data yang sudah terverifikasi. Yang terakhir yaitu penyesuaian insentif, yaitu pemberian insentif disesuaikan dengan capaian. Jika IKU tercapai, maka dosen atau TNI yang mendapat hadiah yang meningkat. Jika IKU tidak tercapai, maka akan diberikan program pembinaan atau kebaikan. Dan saya akan menjelaskan slide terakhir yaitu mengenai rekomendasi dari program HR Consulting. Nah, dapat kita lihat pada slide ini kita memiliki beberapa rekomendasi utama dari Grow HR Consulting untuk meningkatkan kinerja UNP, terutama terkait pencapaian IKU. Nah, yang pertama yaitu kami merekomendasikan untuk melakukan penguatan sistem digital, di mana UNP perlu mempercepat pengembangan sistem digital supaya data kinerja mudah dikumpulkan dan dicek. Nah, caranya tuh dengan mengembangkan tracer studi, mengoptimalkan kinerja yang berhubung ke SINTA dan membuat dashboard real time untuk memantau IKU. Nah, yang kedua yaitu dapat dilihat standarisasi dan SOP, di mana UNP perlu membuat aturan dan format kerja yang sama untuk semua fakultas. Contohnya yaitu template laporan IRPS yang jelas, SOP kegiatan dosen, dan SOP kerjasama dengan mitra. Tujuannya yaitu supaya seluruh unit bergerak dengan standar yang sama. Nah, yang ketiga yaitu penataan sistem reward, di mana penghargaan harus diberikan berdasarkan hasil yang adil dan nyata yang bisa diukur. Misalnya reward untuk publikasi, kolaborasi, atau program berdampak. Tunjangan juga harus berbasis data yang valid dan ada skema reward khusus untuk enumerator tracer studi. Ini membuat penghargaan lebih adil dan transparan bagi pegawai dan teknik. Nah, yang keempat yaitu penguatan SDM, di mana kemampuan dosen dan teknik perlu ditingkatkan agar bisa mengejar target IKU yang telah ditetapkan oleh UNP. Rekomendasinya, kami merekomendasikan untuk melakukan pelatihan penyusunan laporan kinerja, pembagian gambar kerja yang lebih seimbang, dan pembentukan task force percepatan IKU, di mana ini membantu dosen dan teknik bekerja secara lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu kami merekomendasikan transformasi budaya kerja, di mana budaya kerja perlu berubah jadi lebih sadar IKU, lebih kolaboratif dan lebih berorientasi terhadap data. Contohnya yaitu sosialisasi rutin tentang IKU, budaya dokumentasi yang baik, dan kolaborasi antar fakultas, mitra industri, dan internasional. Di mana dengan budaya yang benar, pencapaian IKU jadi lebih cepat dan konsisten. Nah, dari semua rekomendasi ini, jika semuanya dijalankan secara bersama, pencapaian IKU UNP akan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. Sekian presentasi
kasih dari hasil diskusi kami mengenai sekian presentasi kami dari perusahaan People Global Consulting terkait sistem manajemen kinerja dan motivasi